Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang beriman. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan next video saya. Jadi langsung saja kita bahas tentang apa itu ciri-ciri orang beriman. Jadi saya akan membahas secara logika aja biar mudah dipahami oleh para sahabat. Oke? Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman pada surat An-Anfal ayat 2, yaitu sesungguhnya orang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah Ta'ala gemetarlah hatinya, dan apabila mereka dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka akan bertawakal. Itu adalah surat dari An-Anfal ayat 2. Jadi apa sih maksud dari surat ini tuh? Jadi saya akan bikin konsep mudahnya atau ibarat mudahnya. Jadi konsepnya seperti ini. Orang beriman saya ibaratkan seperti lampu yang terang, lampu yang menyala. Jadi yang pertama adalah orang beriman ini memiliki suatu pancaran cahaya nur yang ada di dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud dari kata bergetarnya hati adalah yang seperti gambar yang ini tentang saklar. Jadi jika saklar ini dinyalakan maka akan menyala lampu ini. Seperti sama, jika ada seorang beriman yang mendengarkan atau membaca perkataan Allah atau kata Allah, maka dia akan bergetar hatinya seperti itu. Jadi maksudnya adalah suatu orang beriman memiliki suatu koneksi atau kesambungannya dari suatu rohani ini dan tersambung dari hatinya, maka hatinya akan menggetarkan atau menandakan suatu sambungnya, suatu koneksi dia antara sang pangerannya, sang Tuhannya. Itulah yang dikatakan maksud dari gemetarnya hatinya, yaitu suatu koneksi antara dirinya dan sang pencipta. Yang ketiga, maksud dari baterai ini adalah sumber energi. Sumber energi itu bisa ibaratkan seperti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adalah sumber energinya. Jadi maksudnya, kalau kita ingin menyalakan lampu ini, maka kita harus ada perantara dari sumber energi ini ke lampu ini. Jadi orang beriman ini memiliki suatu perantara antara dirinya dan penciptanya. Apakah itu? Yaitu suatu kabel yang menghubungkan dari baterai suatu energi ini ke lampu ini. Jadi orang beriman ini memiliki suatu ilmu yang dimana dia bisa terhubung, bisa kesambung dengan rohaninya, dengan sang pencipta. Jadi tandanya, cirinya itu yang ketiga adalah dia jadi tandanya yang ketiga, dia memiliki suatu ilmu yang bisa sambung kepada sang pangeran. Ilmu apakah itu? Ilmu sir, ilmunya Allah Ta'ala. Terus yang keempat, setelah dia itu terhubung, setelah lampu ini terus yang keempat, setelah lampu ini menyala, maka lampu ini akan memiliki sedikit energi, sedikit sifat dari suatu energi ini. Jadi orang beriman ini akan memiliki sedikit sifatnya Allah Ta'ala, dari sifat yang mulia, sifat yang baik hati, sifat sabar, sifat belas asih, sifat lain-lainnya. Dia tuh akan memiliki sedikit sifatnya dari Allah Ta'ala. Maka dari itulah
orang kebanyakan syariat itu, kalau orang beriman itu suka selalu sabar, selalu bertawakal, tidak pernah sambat, tidak pernah selalu pasrah diri. Itulah kalau secara syariat. Tapi kalau cara hakikatnya itu seperti itu. Dia kalau sudah tersambung, maka dia akan memiliki sedikit pancaran, sedikit sifatnya Allah Ta'ala. Maka dari itulah dia tuh memiliki sifat mulia-mulianya Allah Ta'ala. Ini hanya sedikit saja loh. Jadi maka dari itulah ada perkataannya, ada suatu peribahasa atau perkataan ini aja. Jika kita selalu dekat dengan bakul minyak wangi, maka kita akan ikut wangi juga, seperti itu. Jadi jika kita selalu dekat kepada Allah Ta'ala, maka kita akan memiliki sifat sedikit sifatnya dari Allah Ta'ala. Itulah tanda-tandanya orang yang beriman. Ciri-cirinya orang beriman tuh seperti itu. Nah, terus maksud dari perkataan apabila mereka dibacakan ayat-ayatnya, maka mereka akan bertambah kuat imannya. Jadi saya ibaratkan contoh ini ya. Seorang beriman ini sedang membaca Al-Quran. Dia secara otomatis akan tersambung dengan rohaninya dan hatinya, dan dia akan memahami makna yang sesungguhnya di dalam Al-Quran ini. Maka hal tersebutlah yang akan membuat dia itu bertambah keimanannya. Jadi jika dia itu memahami makna yang terdalamnya, makna yang sesungguhnya di dalam Al-Quran ini, maka dia akan bertambah keimanannya. Itu adalah maksud dari apabila mereka mendengar atau dibacakan ayat-ayatnya. Terus makna dari dan hanya kepada Tuhanlah mereka akan bertawakal. Jadi maksud dari ini adalah jika rohaninya dan hatinya sudah tersambung, maka dia akan mengetahui sifat-sifat sejatinya manusia. Setelah dia mengetahui sifat-sifat sejati manusia ini, dia akan memiliki sifat yang pasrah yang sesungguh-sungguhnya. Apa itu pasrah? Bukan hanya sekedar kita bilang saja tapi hati kita tidak pasrah. Dia akan mengetahui apa itu pasrah yang sesungguhnya. Jadi itulah makna dari surat An-Anfal ayat 2. Jadi makna yang kandungannya yang terisi dalam surat An-Anfal itu seperti itu. Sekilas saja saya hanya membahas tentang ciri-ciri orang yang beriman. Jadi seperti itu orang beriman, kalau sudah dia tuh tersambung dengan sang Robnya, maka dia akan sedikit memiliki pancaran nur ilahi yang ada di dalam rohaninya. Setelah dia memiliki pancaran, dia secara otomatis akan memiliki ilmunya Allah Ta'ala, agar dia itu bisa tersambung antara rohaninya dan sang Robnya. Setelah dia tersambung, dia akan sedikit memiliki sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Itulah secara syariat kenapa orang beriman itu suka selalu bersabar, suka bertawakal, selalu ikhlas menjalani apapun ujiannya. Baiklah, itu saja yang saya bahas hari ini. Semoga para sahabat bisa memahaminya. Dan di next video saya akan bahas tentang sifat sejatinya manusia itu apa saja sih. Jadi biar paham apa yang saya ucapkan tadi, jadi saya akan bahas di next video. Jadi jangan lupa untuk sahabat untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke? Baiklah, kalau ada kesalahan kata mohon maaf, karena saya juga masih manusia. Dan kalau jenengan masih bingung, monggo jenengan komen di kolom komentar, pasti saya jawab. Atau kalau mau lebih privat lagi, di WA saya ada, di Facebook saya itu ada tercantum nomor WA saya. Oke, baiklah, itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf lagi yang sebesarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Boloriado.